Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, suatu hari seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, yaitu Imam Hasan al-Basri, pernah menasihati muridnya dengan kalimat yang luar biasa. Beliau mengatakan, dunia dan akhirat adalah seperti timur dan barat. Jika kau condong ke timur, maka kau menjauh dari barat. Dan jika kau condong ke barat, maka kau menjauh dari timur. Apa maksud dari kalimat ini? Sederhana, namun maknanya sangat mendalam. Menurut Imam Hasan al-Basri, hati kita itu tidak mungkin condong pada dunia dan akhirat sekaligus. Mengapa? Karena dunia dan akhirat seperti dua arah yang berlawanan. Dalam urusan hati ya, bukan urusan zahir. Karena dalam urusan zahir, kita dapat meraih dunia dan akhirat sekaligus. Misalkan orang yang bersedekah, ia bisa mendapatkan pahala dunia dan juga pahala akhirat. Pahala dunia berupa harta dan pahala akhirat ia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Akan tetapi dalam urusan hati, yaitu dalam perkara mencintai, tertarik, mana yang lebih menggairahkan, mana yang lebih nyaman dirasakan oleh hati, itu tidak bisa dirasakan dua-duanya sekaligus. Hati hanya condong pada satu arah. Dan dunia akhirat letaknya berlawanan, satu di arah barat dan satu di arah timur. Sehingga ketika hati kita condong kepada dunia, mulai habis-habisan mengejarnya, pada saat yang sama ia mulai merasa gersang tentang hal-hal ukhrawi, mulai enggan tentang ukhrawi, mulai lalai tentang ukhrawi. Itulah hati. Begitu juga sebaliknya. Ketika ia menjauh dari dunia, maka ia mulai merasakan indahnya berdoa kepada Allah, indahnya bertahajud, indahnya berzikir, indahnya beramal, rindu terhadap syurga, benci terhadap dosa dan neraka. Itu rasa yang akan terbangun dengan sendirinya ketika ia condong pada salah satu arah. Sekarang coba tanyakan pada hati kita, tanyakan pada diri kita. Rasa apa yang paling kuat tentang urusan dunia dan akhirat? Apa yang membuat kita bergairah saat mendengar sebuah tawaran? Misalkan ada seseorang yang menawarkan pekerjaan, lalu kita dijanjikan dengan gaji yang besar. Apa yang kita rasakan dalam hati? Apakah kita bergairah dengan gairah yang luar biasa? Sebentar, itu bukan suatu yang salah. Tapi coba kita bandingkan, ketika ada tawaran dari Allah yang urusannya adalah urusan akhirat, Allah menawarkan syurga, Allah menawarkan kita terbebas dari neraka, Allah menawarkan bebas dari hisab, Allah menawarkan cahaya di padang mahsyar. Apakah kita punya rasa gairah? Atau bahkan kita tidak memiliki gairah sama sekali? Maka di situ ada jawaban. Istabqi qalbak, kata Nabi, tanya ke hatimu. Ternyata hati itu akan mengatakan, aku lebih condong pada dunia daripada akhirat. Sehingga siapapun yang hatinya lebih condong pada dunia daripada akhirat, maka ia termasuk orang-orang yang punya penyakit hati. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini yang harus kita introspeksi. Kita coba banding-bandingkan mana yang lebih menggairahkan dalam hati kita. Urusan dunia atau urusan akhirat? Urusan pekerjaan, urusan karir, urusan sosmed, urusan teman-teman, atau urusan Allah, urusan Rasul, urusan agama, urusan surga, urusan neraka? Mana yang lebih menggairahkan di hati kita? Sehingga Imam Al-Ghazali mengatakan,
Dasarnya ilmu adalah mencintai akhirat lebih daripada dunia. Siapapun yang mencintai dunia lebih dari akhirat, maka sulit bagi ia mengerti ilmu Al-Quran, hadis, syariah, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tazarunal akhirah. Yang artinya, sungguh kalian mencintai dunia sehingga kalian mengabaikan akhirat. Kita tidak mungkin meraih dunia dan akhirat sekaligus, karena hal itu tidak termasuk sunnatullah. Maka dari itu, bagaimana supaya akhirat ada di hati kita, tapi dunia ada di genggaman kita? Kita boleh menggenggam dunia dengan erat, tapi tidak boleh meletakkan dunia di dalam hati. Walaupun kita letakkan 1 rupiah saja dalam hati kita, itu dapat menjadi masalah dalam hidup kita. Akan tetapi, walaupun 1 miliar, bermiliar-miliar bahkan, kita letakkan di genggaman kita, maka kebaikan akan datang dalam hidup kita. Masalahnya, dunia itu ada di genggaman kita atau di hati kita. Barakallahu fikum wa akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.